Nah, sekarang terakhir kita sampai di sini kemarin. Untuk presisi bilangan ya, karena masing-masing bilangan itu mempunyai batas data. Maaf ya, lagi batuk. Data kemarin ya, kalau integer hanya 2.140.000.000 lebih ya. Kalau kita mau lebih besar tanpa ada bilangan negatifnya ya pakai unsigned. Kemudian soalnya nggak usah terlalu kecil ya. Masih kurang juga kita gunakan long long gitu ya. Kalau tidak, data kita kemarin dia akan yang melebihi seperti ini kan. Ini dia lebih dari 2 miliar, dia akan terjadi error. Nah, kita lihat nanti ya. Kita coba yang terakhir, terakhir sampai di sini kemarin ya. Bentar, saya jalankan dulu. Bisa share ya. Ini hasilnya kalau kita jalankan ya. Nih, lihat. Yang sini dulu ya. Nanti saya geser. Karena kita dua layar agak sempit dia ya. Ini kan 2.140.000.000 ini kita kali 3 1 miliarnya kan 3 miliar lebih ya. 3 miliar. Melebihi batas yang 2,1 miliar itu. Sehingga dia bilangannya akan salah. Padahal 3 kali 1 miliar, 3 miliar harusnya kan. Nah ini dia tidak. Nah itu dia batasnya. Nah kalau kita pingin ininya masuk benar gitu ya, ya kita ubah harus. Karena batas daripada 1 miliar variabel 1 miliar itu hanya 2.147.000.000. Jadi kita ganti di sini umpamanya tadi yang tapi negatifnya tidak ada ya. Kalau negatif nanti dia juga salah. Saya coba dulu yang tanpa negatif, unsigned ya. Yang tadinya salah nih ya. Nanti akan saya inikan lagi. Dia akan jadi 3 miliar di sini ya. Nanti kita ubah lagi coba. Sebentar dulu. Ini saya tutup dulu ya. Share-nya. Jadi kalau batasnya melebihi sebentar hasilnya saya share lagi. Nah, lama jadinya ya. Nih, sehingga datanya akan benar. Nah, jadi kan tadi minus sekian ya kan, jadi salah kan? 3, nih itu dia. 3 dikasih 1 miliar harus 3 miliar. Tetapi yang unsigned ini, dia tidak ada negatif. Seandainya saya buat negatif di sini nih, minus 2. Jadi dia juga salah malah di sini. Nah, kita coba ya. Coba nanti ininya saya tutup dulu, nanti saya share lagi. Jadi itu dari kemampuan datanya. Jadi kalau kita ada plus minus lebih dari 3 miliar, makanya harus kita inikan dulu ya. Share lagi. Jadi ada juga salahnya dia. Coba lihat. Ya 3 miliarnya dia benar, cuman yang minus 2 miliar dia salah. Tadi kita kali 3 kan, 3 miliarnya benar. Ini kita jadikan minus 2. Ini kan 2 miliar. Dia 2 miliar lebih berapa? Dia kan kacau, random ini. Nah, karena bilangan unsigned tadi tidak mempunyai negatif. Dia positif semua. Tetapi dia 2 kali lipat daripada integer yang 2.100.000.000 lebih. Nah, kita mau juga seperti ini. Lebih malah sini ya. Menyusap. Ininya negatif juga ada, tetapi
lebih dari 3 miliar juga saya kasih 5 umpamanya ya. 15 lah. Miliar. Ini minus juga, berarti ininya harus kita ganti dengan long. Long, long. Jadi dia sampai dia 10 pangkat 18 lebih ya. Nanti kalau kita jalankan, saya tutup dulu ini. Jadi semua data dia negatif ada, positif ada, dan kemampuan datanya sampai 10 pangkat 18 kemarin kita hitung ya. Saya tutup dulu ya, baru kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, 15 miliar benar, minus 2 miliar benar, 1 miliar apalagi ya. Kita itu long, long. Inilah bilangan bulat terbesar. Tapi cuma besar dia juga sampai pangkatnya itu sampai apa namanya 18 19 ya. 10 pangkat 19 itu sangat besar itu ya. Billion aja masih kalah, masih jauh ya. Billion itu baru 12 15 ya di 18. Jadi dia 2 billion lebih. 2000 ya. Nah, ini cukup datanya ya. Nah, itu gunanya ini saya kembalikan lagi nanti gunanya data-data kita tadi untuk supaya tidak salah. Ternyata pertama awal kita hanya masih masuk datanya umpamanya. Satu saat ternyata dia salah. Berarti kita harus menyesuaikan lagi datanya ya. Sekarang kita lanjut aritmatika. Nah, sebagian dari kita tadi gunakan yang umumnya itu tanpa menambah ini ya, library-nya. Berarti sudah ada otomatis di sini adalah aritmatika menggunakan tanda plus untuk jumlah, min ya untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, kemudian backslash 1 ya, backslash 1 untuk pembagian. Kemudian ada tanda persen nanti. Sama-sama pembagian. Hanya itu. Nah, gimana kalau tanda-tanda aritmatika yang lainnya? Akar, namanya kan, pangkat. Nah, itu nanti akan ada lagi nanti library-nya ditambah di sini. Ya, nanti kita coba. Nah, kalau yang ini saja, tambah persen nanti satu lagi ya, itu tidak perlu library baru, cukup ya dengan IO saja. Contohnya nih. Nah, kemudian di antara operator ini, tambah, kurang, kali, bagi, kali, sisa gitu ya, dia mempunyai hierarki atau kedudukan yang berbeda. Tambah dengan kurang itu sama. Jadi mana yang duluan, itu yang diproses. Jika penjumlahan duluan, ya dijumlahkan dulu, baru pengurangan. Jika pengurangan, pengurangan dulu, baru penjumlahan. Tetapi kalau dia ketemu ada penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian atau pembagian, dia akan dikerjakan dulu perkalian. Walaupun letaknya di belakang. Nanti kita ambil contoh. Tapi jika perkalian sama pembagian, mana yang dulu? Ketemu perkalian dulu, dia dikali, baru pembagian dibagi. Tetapi kalau ketemu dengan pengurangan, pasti dia perkalian sama pembagian dulu. Nah, itu dia tidak salah. Program tidak error ya. Tetapi nanti dia hasilnya yang akan salah. Contohnya di sini. Kita maunya A ditambah B dulu, baru dibagi 2. Kita gitu ya. Kalau kita susun seperti itu ya, A ditambah 2 gitu ya. A tambah B bagi 2. Dia akan melaksanakan B dibagi 2 dulu. Baru hasilnya A. Jadi kan salah kan? Nggak sama hasilnya nanti. Dia tidak ada kesalahan penulisan, error, tetapi hasilnya yang berbeda. Nah, untuk melawan hierarki tadi kita gunakan tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung itu yang dikerjakan duluan. Akhirnya ini A dijumlahkan B dulu, baru dibagi dengan 2. Kalau tidak ada tanda kurung, dia B dibagi 2 dulu, baru ditambah dengan A. Jadi ya. Contohnya nih. Jadi dia akan membagi B dulu dibagi 2, baru hasilnya A ditambah B bagi 2. Bukan A tambah B dibagi 2, tidak. Kalau ini sejajar ya.
Bukti ya pengurangan dulu baru penjumlahan karena dia tambah dengan kurang sejajar. Ini juga sejajar perkalian dengan bagi. Jadi dibagi dulu baru dikali. Nah, ini berbeda. Kurang duluan di belakangnya kali. Dia akan mengalihkan dulu B dikali D baru A dikurang B kali D. Bukan A dikurang B dikali D ya, tapi A-nya dikurang hasil B dikali D. Itu dia perhitungannya. Tetapi kalau kita buat seperti ini, kita maunya A dikurang B dulu dikali D, tapi dia akan memproses B dikali D dulu, baru hasil A dikurang hasil tersebut. Dia tidak salah ya, hasilnya yang salah. Nah, itu operasi-operasi. Kemudian ada dari tanda tambah untuk sama dengan satu tadi ya. Ini kan ada sama dengan tadi ya, sama dengan. Ya, sebelah kirinya itu harus variabel tunggal, bukan karakter tunggal. Ini karakter ya. Variabel tunggal boleh saja bawa nama saya gitu ya, format di sini. Nama saya C. Nah, itu ini adalah variabel tunggal. Jadi bukan karakter tunggal ya. Jadi ruas kiri ini jika dihubungkan oleh sama dengan harus yang paling kirinya itu tunggal. Sebelah kanannya itu bebas. Bisa konstanta angka kan? Bisa persamaan, bisa juga nanti variabel lainnya. Tapi sebelah kirinya harus tunggal. Nah, ini hanya ada di pemrograman contoh seperti ini. Contohnya, ini variabel counter namanya, sama dengan diri dia sendiri, counter, ditambah 1. Jadi ini di matematika nggak bisa ya. Karena untuk mencari nilai counter, tergantung dari counternya juga. Nah, ini variabel counter ya. Artinya apa? Nah, kalau di pemrograman ini, dia harus diberi nilai awal di atasnya. Beri nilai awal ya. Ya harus kita kasih nilai dulu nih. Baru ini bisa dilaksanakan. Kalau tidak, dia akan random. Nilainya akan random. Kalau ini udah, walaupun 0 ya, kecuali nanti untuk perkalian seperti bawah nih. Jangan 0. Kalau dikali 0 hasilnya 0 terus. Nilai akan berubah. Maka disebut variabel. Nilai akan berubah. Jangan ditambahkan di sini, apa namanya, pakai konstanta. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya ada nih. Kita kan konstanta komplemen ya. Const. Jadi dianya kita jadi konstanta kontra ini tidak bisa, akan error di sini. Karena kalau konstanta nilai kontra tidak boleh berubah. Sedangkan di sini kita ubah tadinya 5 menjadi 6, ini menjadi 4 gitu ya, ini menjadi 10, ini menjadi 2. Nah, gitu kan? Dan sebagainya. Nanti ini nilainya harus cari isinya juga ya. Ini harus ada nilainya juga. Jadi tidak boleh konstanta, harus variabel. Nah, untuk apa gunanya nih? Nah, kan? Untuk apa kita repot-repot seperti ini? Pertama, untuk membedakan nanti ini sama dengan kita di pemrograman itu banyak. Ini baru satu ya, sama dengan satu. Ini nanti bisa kita ubah. Ya. Counter sama dengan counter plus 1 atau A sama dengan A plus 1. Ini bisa kita tulis counter plus sama dengan 1. Jadi ada sama dengan ada plusnya kan. Ini tidak ada di matematika biasa, jangan dibawa ya. Ini khusus pemrograman karena dia artinya ini sama dengan ini. Bentar, ini sama. Ini itu sama dengan ini. Ya. Nah, ya ini dulu nanti abaikan dulu ya. Kalau kurang ya, kurang sama dengan 1. Kalau dia plus 5 ya, plus sama dengan 5. Kurang 3 ya, counter min sama dengan 3. Kalau dia variabel lain, nah variabel sendiri, sama. Counter plus sama dengan nilai. Di sana nilai ini harus kita isi dulu, kalau tidak juga random. Jadi di atasnya diinputkan atau dibuat definisi seperti ini, nilai. Kalau enggak, ini enggak bisa. Random nanti nilainya. Ini juga kurang ya. Kurang sama dengan, kalau kali, ya nah kali nilai awal jangan 0 untuk counternya ya. Kalau 0 nanti dia dikali berapapun dia akan 0 terus kan. Nah, counternya kalau ini kali 5 ya, 5 kali 4 ya 20. Tadi nilainya 5, sekarang counternya 20 berubah. Ini bisa ditulis counter bintang sama dengan 4. Counter bagi sama dengan 6. Nah, ini boleh ditulis seperti ini gitu kan. Khusus. Nah, ini khusus lagi nih. Khusus untuk ini apa namanya? Bilangan 1 plus 1 min 1, ya itu ya khusus ya. Sampai di sini nih. Yang ini tadi bisa ditulis plus sama dengan 1, min sama dengan 1. Bisa lagi ditulis counter plus plus. Kalau dia ini variabelnya A plus plus. Counter min min.
Atau di depannya plus plus counter, min min counter. Ini hanya untuk jika ini bilangannya 1. Kalau yang lainnya boleh pecahan, boleh karena ini integer ya. Jadi bulat terus, boleh dipecahan kalau dia float. Ya. Khusus untuk plus min, dia bisa plus plus min min. Artinya apa? Counter plus sama dengan 1, counter plus sama dengan counter min 1. Ini di depan atau belakang sama. Hanya untuk plus min 1. Jika langkahnya itu lebih dari 1, ya paling sampai di sini dia. Nah, ini ya. Umpamanya 2, counter plus sama dengan 2. Atau 2,5. Atau 1,5 gitu ya. Atau 0,5. Ini nggak bisa lagi. Pokoknya hanya khusus 1, min 1 plus 1 ya. Kalau umpamanya di luar itu umpamanya 0,5. Nggak bisa. 2 nggak bisa. 2,5 apalagi ya. Jadi dia hanya 1. Nah kalau lebih selain dari 1, min plus min, artinya sampai di sini aja dia. Ya, bisa kita tulis. Bisa di sini, bisa ditulis sini. Ini apa gunanya? Ini adalah gunanya untuk pencacah nanti. Pengulangan. Di pengulangan itu ada 3 syarat. Ada nilai awalnya, namanya mulang ya. Kalau orang mulang itu mulai dari nilai tertentu. Saya mengulang kuliah pemrograman komputer. Berarti saya sudah pernah sebelumnya minimal sekali. Kalau tidak, bukan mengulang namanya. Ada nilai awal. Yang kedua, ada syarat. Nah, itu masuk syaratnya ya. Nanti ada di aritmetika ada 1. Syaratnya. Kemudian yang ketiga, ini salah satunya adalah pencacah. Walaupun tidak selamanya dengan pencacah pengulangan ya. Bisa dengan input dari kita. Tapi kebanyakan dari pencacah. Ini ya syaratnya nanti. Nah, ini gunanya. Jadi sama dengan kita tuh sudah banyak ya seperti ini ya. Plus sama dengan biasa saja. Plus sama dengan. Nah, itu semuanya ruas kirinya itu sebelah kirinya itu harus variabel tunggal. Baru kanannya bebas. Kalau ini kan sampai 2 cuman ya. Variabel sendiri, kemudian ini konstanta atau nilai tertentu. Tidak bisa panjang. Tapi kalau yang ini kan bisa panjang. Berapapun nggak ada batas. Nah, itu dia ya. Aritmatika operator, ini disebut increment atau decrement. Increment, singkat INC. Tambah 1 increment ya. Kalau ini decrement. Dek. Decrement disingkat itu ya. Kalau bahasa pemrograman sebar ini nanti. Increment pasti tambah 1, decrement kurang 1. Dari nilai sebelumnya. Jadi ini gunanya untuk pencacah nanti. Kita umpamanya akan menghitung sampai 100 nanti. Otomatis. Jadi tidak perlu kita ketik 100 kali short-nya. Cukup dikali 1, 1 kali short baru di counter. Nilai ininya 1 mulainya. Atau 0 lah, mulai 0. Ininya 1. Kemudian kita outputkan untuk syarat tadi 100 kali syaratnya dia baru akan ulang sampai 100. Jika nilai dia 101 dia baru akan berhenti. Nah ini contohnya. Dia akan menghitung sampai 100 kali. Kalau 5 kali ya sampai 5 kali. Jadi itu gunanya di pemrograman, keuntungan pemrograman. Kemudian ini satu lagi tanda pembagian. Kalau pembagian dengan bilangan bulat, berarti pecahannya akan hilang. Contohnya 7 dibagi 4. Dapatnya hanya 1. Ya, kenapa? 0,75-nya nggak ada. Sisanya nggak ada langsung. Tetapi kalau dia bilang pecahan, 7 dibagi 4 bilang pecahannya dapatnya 1,75. Bedanya dia ya. Pakai tanda pembagi yang backslash ya. 1. Kalau backslash 2 kan jadi komentar. Tetapi jika kita menggunakan tanda persen, dia sama-sama membagi. Tetapi kalau yang di atas inilah hasilnya berapa? Ini hasil ya. Hasilnya berapa? 7 bagi 4. 1 kalau bilang bulat, 1,75 bilangan pecahan. Tetapi kalau pakai persen, dia juga membagi. Tetapi nilai yang disimpan, yang didapat adalah bukan hasilnya, tapi berapa sisanya 7 dibagi 4. Jadi hasilnya nanti 3. Nah, yang hasilnya lebih dari 0, itu nanti dianggap ada sisa. Jadi numeriknya jadi 1 nanti untuk pengulangan atau nanti cabang. Kalau dia umpamanya kita buat ini 8 dibagi sisa 4 dapatnya 0. Nah, ya habis dibagi. Jadi ini hasil, bukan hasil tapi adalah sisa. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, di antara yang 5 tadi ada plus, kurang,
kali bagi, dan sisa ini, hanya inilah yang bisa dipergunakan nanti untuk salah satu syarat untuk cabang atau decision atau pengulangan. Nah, salah satunya nanti ya. Nanti banyak. Ini salah satu ya. Yang lain tidak bisa. Kalau yang lain adalah hasilnya berapa, kalau ini dia ada sisa atau tidak ada sisa. Jadi yang dua pilihan itu yang bisa jadi syarat nanti. Nanti akan kita masuk pelan-pelan ya. Ini contohnya kita untuk melihat pembagi dengan sisa ya, pembagi biasa dengan sisa. Kita cuma di uang kita nggak ada. Kalau di Amerika itu dia punya sen, atau Jepang ya ada sennya. Jadi $1 Amerika itu adalah 100 sen. Kalau contohnya 1.729 sen, berapa dolarnya, berapa sennya. Untuk mendapatkan dolar, kita gunakan pembagi biasa. Bilangan bulat ya, sehingga dia dapatnya 1.729 dibagi 100 dapatnya 17. Sedangkan untuk mendapatkan berapa sennya, kita gunakan persen. Ya. Jadi dia 1.729, sisanya berapa dibagi 100? 9. Jadi ini sisanya, ini adalah bilangannya. Kalau kita gunakan di develop, ini langsung dapatnya 17,29. Ini dolarnya, hanya dolarnya saja, ini untuk sennya saja. Tapi kalau kita jadikan ini float, kita gunakan persen, ini akan error. Tidak boleh bilangan pecahnya. Ini tadi satu lagi. Begitu menggunakan ini, bilangannya adalah bilangan bulat. Tidak boleh pecahan. Karena dia akan menghasilkan sisa. Itu dia ya. Nah, kita ambil contohnya. Tolong di copy paste ya. Latihan 2, 3. Tolong di copy paste. Nanti akan saya cek satu-satu. Nah, saya ini masukkan dulu ya. Nih. Tolong di copy paste latihan 2, 3 ya. Nah, ini. Ya. Kosong kan? Di copy paste yang tadi. Kasih nama sama, latihan 2, 3. Supaya kemarin kita kan latihan 2, 2C ya. Ini tadi datanya konstanta. Nanti habis ini kita baru masuk variabel. Simpan dulu sesuai dengan ini ya. Judul. Sambil kerja ya, dikerjakan nanti akan saya cek. Oh enggak share nggak apa-apa. Tapi nanti kalau nggak lulus ya jangan salahkan saya. Ini bagian dari penilaian ya. Ya, sama ada simpan. Nah, yang lain juga sambil nunggu saya cek dulu ininya. Kalau nanti akan saya share nanti ininya ya. Kalian juga akan di-share masing-masingnya. Nah, ini dia. Nanti saya jalankan dulu. Hasilnya nanti baru saya share bareng lagi. Dia konstanta ya. Hasilnya akan selalu seperti ini. Ini ada. Programnya tadi sebelah kiri, sebelah kanan hasilnya. Jadi akan didapatkan dolarnya ada $17 dan sennya adalah 29. Karena 1.729 dibagi 100 bilangan bulat dapatnya 17. Tidak punya pecahan dia. Sedangkan 1.729 menggunakan tanda sisa, bagi sisa ya, persen, dapatnya adalah 29. Sisanya dari 1.700 dapatkan 17, sisanya 29. Ini sisanya. Ini yang dapat dari tanda persen. Kemudian ini yang dapatnya dari tanda bagi. Nah, kalau tanda aritmatika itu dia warnanya merah nanti. Tambah, kurang, kali, bagi, sisa itu merah. Ini kalau saya jadikan 2, jadi komentar dia. Lihat ya. Ya, jadi komentar. Akan salah ini. Karena di sininya belum ditutup. Nah, kan? Nah, jangan salah. Kalau saya balik juga akan salah nanti ini. Kirinya ya. Karena akan hitam deh kan? Hitam itu artinya apa? Slash itu harus ada tambahan lain. Slash T, slash N, slash kutip ya. Nah, itu jangan salah. Maka disebut black slash merah deh ya untuk aritmatika. Tambah, kurang, kali, bagi. Kemarin kita coba ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, yang berikutnya akan kita buat yang apa namanya?
yang konstanta, yang variabel ya. Ini kan konstanta dijalankan itu lagi dia, itu lagi. Nah, program berikutnya. Nah, program berikutnya ini yang akan kita share nanti. Masing-masing ya. Nah, ini kan konstanta. Nah, 23 juga ya, 23A. Nah, 23A ini yang variabel. Tadi kita letakkan dia 1729. Nggak apa-apa. Dikasih bawah. Kita inputkan, kita ubah di sini. Inputnya boleh nggak beda dari per? Boleh. Kita mau dia sama seperti tadi gitu ya. Tulis nih ya, boleh di sininya ya nanti. Inputkan boleh. Boleh yang lain. Nanti kan kita coba yang lain juga ya. Nah, ini kita copy ya. Saya hapus dulu. Ini copy latihan 23A. Halaman berapa nih? Halaman 19 ya. Lembar ke 19, halaman 19. Copy paste ke ini tadi ya, ini saya share lagi. Tolong dibuat ya, latihan 23A. New lagi, sini. New, source, kosong. Latihan tadi kan ini. 23A, disimpan lagi ya, disimpan dulu. Nanti baru kita jalankan. Kasih namanya ya. 23A. Kalau tadi 23 saja adalah dia konstanta ya. Sekarang variabel. Nah, ini kalau kita jalankan, dia tidak langsung muncul hasilnya. Kita disuruh inputkan dulu. Nah, ini nanti. Nanti saya share lagi dulu ya hasil ininya. Kita start dulu, ya saya share lagi. Nanti baru akan muncul hasilnya. Ya, akan muncul hasilnya. Ini programnya. Kita lihat ya. Nah, ini programnya belum ada hasilnya kan? Karena padahal sudah ada di datanya kan 1729. Tapi di sini dia minta inputkan lagi. Isi lagi, ubah nih misalnya ini. Nah, saya ubah dulu ya. Yang bilangannya yang ada semuanya. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 100 dapatnya untuk dolar 123. Sisanya adalah 45. Nah, ya, kalau kita jalankan. Diantar ya. Jadi dapat dolarnya 123. Ini dalam sen ya. Sennya ini 45 sen. Ini sen. Itu ya. Nah, kalau dia habis dibagi gimana? Nah, kita coba lagi ya. Kita jalankan dulu. Nanti baru akan kita coba nanti masing-masing. Nanti saya tutup dulu. Dia nggak bisa. Ini ya, harus 2 kali. Jadi kita share. Kalau dia bilangannya habis dibagi. Input tadi kan nggak habis ya. Umpamanya 10.000. 10.000 ya. Jadi dia yang dapat hanya dolarnya 100 dolar. Ya. Sennya 0. Nah, ini kan sennya 0. Kenapa? 10.000 habis dibagi 100. Dapatnya berapa? 100. Sennya nggak ada. Jadi 10.000 dibagi dengan tanda sisa dapatnya 0. Kenapa? Pas 100. Tadi kan ada sisa. Gimana kalau dia di bawah 100? Sekarang di bawah 100 ya. Coba lagi. Bisa share lagi nanti. Tutup dulu ya. Di bawah 100. Umpamanya 21. Jadi dolarnya yang 0. Kenapa? 21 dibagi 100 bilangan bulat dapatnya 0. Kalau bilang pecahan 0, nanti kan 0,21. Tapi dia bilang bulat dapatnya 0, dolarnya 21 sen. Tuh dia. Nah, sekarang saya akan share yang masing-masing. Siapa yang bisa dulu ya? Sekarang yang bisa dulu siapa? Tolong di-share seperti ini tadi. Jangan diisi dulu ya. Baru nanti setelah di-share baru diisi. Silakan share nih, ada yang tanda biru ya, share, pilih filenya. Jalankan dulu ya. Jalankan dulu programnya, baru hasilnya saja di share, programnya nggak usah. Wah, siapa? Silakan.
dari 10 orang ya, silakan siapa? Ayo. Ya seperti yang barusan saya jalankan ya. 2, 3A. Biar tahu kalau ada salah, kalau udah nggak bisa, biar tahu nanti kalau tiba ujian nggak bisa ya repot. Coba di-share. Misi, Ada Pak. Mungkin ya? saya nggak bisa share screen. Cuman mungkin saya pakai kamera belakang, Pak ya. Karena terpisah ini saya online Ya nggak pakai apa-apa. HP. Yang nggak bisa itu boleh silakan. Yang penting ada Eh, sebentar, Pak. Eh, di Zoom-nya sebentar, yang jelas Pak. ya. Apa tadi? Sudah kelihatan, Pak. Sebentar saya gedein ininya ya. Coba, ya cukup. Coba diisi. 45 ya, Pak. Coba dulu ya. Berarti kan dolarnya nol nanti itu kan. Coba Ya. jalankan lagi. Hah? Jalankan lagi isi yang lain maksudnya. Oke. Yang lebih dari 67. 100. Lebih dari 100 ya. Kalau tadi kan di bawah 100. Ya. Ya, coba jalankan lagi. Lebih dari 100. Lebih dari 100. 456. Ya, dua-duanya ada gitu kan. Ya. Dolarnya 4 itu. Ya cukup. Andre. Yang lain seperti itu ya. Cukup Andre ya. Sebentar, saya tandain dulu Andre. Ininya, yang sudah. Bentar ya. Mana dia? Oke. Coba yang lain. Ini nggak harus semua dulu ya. Nanti yang program yang lain lagi ya. Karena banyak nanti contoh programnya. Ini yang variabel aja. Kalau satu usah. Karena dia akan selalu seperti itu. Ayo yang lain. Dari 10 orang, masa satu orang? Hanya copy paste. Makanya file diambil ya. Copy paste saja Saya Pak, masih. coba share Pak. Coba, Rafif. Coba. Saya. Yang hijau itu loh. Share screen. Rafif. Pilih filenya. File Ini programnya ya. ini Nah kelihatan Pak. ya. Ya. Nah, nanti diisinya di sini, Rafif. Jangan diisi dulu. Oh iya Pak. Nah, tutup dulu. Coba orang lagi. Jalankan lagi nilai yang lain ya. Nilai bebas ya. Nilai bebas. Jadi di share dulu baru diisi. Ini ya Pak. Salah salah ini yang kamu kirim yang share salah. Ini programnya nih. Hasilnya hasil ini sumber programnya hasil program. Tutup dulu Oke Pak. share. Oke Pak. Kayak tadi ini salah salah share. Yang hasil programnya ya yang mau Pak. kita inputkan. Caranya salah. Hati-hati. Ini Pak. Belum, ntar tunggu dulu. Masih belum muncul. Nah ya, baru diisi. Habis. Isi. Lebih dari 100 tadi kan udah 45-nya udah kan? Lebih dari 100, bebas. Oh, iya, itu. Pokoknya lebih dari 100. Ya. Jadi ada dolar, ada ininya ya. Cukup, Habib. Pak. Tutup Sebentar, share-nya. Biar kita kasih terima yang share. lain satu lagi. Satu orang lagi ya. Satu atau dua. Baru kita lanjut. Tutup share-nya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sebentar dulu. Saya tanya dulu ya. Rafif ya. Rafif, Zaidan. Ayo yang lain. Satu atau dua lagi. Baru kita lanjut yang lain. Ayo, hanya sederhana ya. Program masih sederhana sekali. Ayo, lagi. Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Ya, apa pertanyaannya? Ini kok saya nggak bisa di-run ya, Pak? Coba Bentar, di-share. Pak. Di-share. Saya dari kamera belakang, Pak. Aduh, susah nih kamu ininya. Nggak bisa, nggak kebaca nih dek ininya. Nah, itu kan ada yang salah tuh. Beneran coba gedein. Hmm. Kayaknya tanda kutipnya tuh. Coba kamu copy. Coba.
Coba. Ah iya, tanda kutip duanya. Itu kan slash T ada kutip kan. Nah, saya lihat itu yang punya saya. Kamu tuh kan lihat Ini. tuh kutipnya itu kan agak bengkok ya. Oh, Coba oh lihat. iya. Nah, diganti dulu. Karena copy pastenya. Kamu dari apa di copy? Bukan Word nih. W itu ya. WP apa? WPS Office ya. Copy kamu copy tadi. Iya Pak, saya yang kopinya dari ini WA. Oh iya, itu dia. Ini diganti dulu ya Pak ya? Ya. Kalau dari Word tidak akan ada ini. Dari PDF, WPS Office dia seperti itu nanti. Oh ya Pak, saya ganti dulu ya Pak. Hmm. Ayo yang lain. Siapa? Kutipnya doang ya. Dihapus ganti yang kutip 2. Di dekat enter itu tuhnya ya, sebelah enter, sebelah kiri enter. Tapi kutip 2. Ayo siapa lagi? Kalaupun salah juga ya bilang ya. Jangan diam, kalau diam itu nggak jelas kalian itu. Kalau saya kan jelas tadi dia ini salah. Bisa kita benarin. Tapi kalau diam mau diapain? Ini Zawan mana nih? Zawan ini orangnya ada nggak nih? Jadi Ada, jangan Pak. foto ya. Kalau foto saya hapus nanti. Saya keluarkan dari Zoom. Ayo, siapa lagi? Bukannya benar saja, kalau ada yang salah juga sekalian seperti yang siapa barusan tadi. Ada masalah juga langsung diomongin. Kalau diam seperti ini kan nggak jelas statusnya seperti apa. Ayo, hanya copy paste ya, disimpan yang benar. Kalau kopinya dari bukan Word, dia itu akan ada yang tidak sama nanti ya. Biasanya ada kutip atau komanya itu berbeda. Ayo, ada lagi? Ini si Zawan ini sering-sering tutup ini. Videonya saya keluarkan ya. Kamu mau kuliah apa enggak sih? Pak, sudah Pak. Hah? Kepencet sendiri, Pak. Tadi saya sudah ganti Pak. Coba di share di ini lagi. Sebentar, di mana ini mau? Ini siapa nih yang ini yang Asril? Pak. Iya, iya Pak. Nah, coba diisi, diketik bilangannya, bilang bulat ya. Hmm. Isi aja, ketik itu nilainya. Kan ditanya tuh, Ya, input kan dolar dalam sen, input kan ini diketik. Kalau input kan diketik angka. 65. Yang besar dari 100 lah dulu. Tambah lagi. Di enter ya Pak? Lebih dari 100, biar Oh, dua-duanya lebih ada. 100. Nggak usah dihapus, tambah aja di belakangnya bebas kan. Oh iya. Nah, coba di enter. Nah, itu kan ada 6 dolar sekian sen kan. Iya ya, Ini Pak. siapa nih? Muhammad Azril ya. Iya Pak. Bentar saya tanyain dulu. Saya kasih kesempatan satu lagi, ada nggak? Kalau nggak kita lanjut. Ada yang lain? Nggak ada ya? Udah, kita lanjut ya. Nanti ada lagi. Saya, Bukan Pak. lainnya ya. Saya, Pak. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Saya, Pak. Oh, masih ada? Siapa? Saya, Pak. Siapa? Adit, Pak. Adit, Pak. Coba, share. Adit. Tunggu. Nah, ya masukin inputnya, Adit. Ya, cukup. Udah, Pak. Tutup share-nya, Adit. Nah, kita lanjutkan yang lain dulu ya. Udah ya, 4 orang. Nanti ada lagi. Tenang aja. Aditya ya. Iya, Pak. 4 orang baru ya. Nanti ada lagi ya. Tenang. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Program yang berikutnya ya. Berikutnya. Itu dia kalau ini nggak usah ya. Bilangan mengubah bilang floating point kan nggak terlalu perlu. Itu khusus-khusus nanti. Langsung kita lompat ke sini nih. Nah, pangkat, power, dan akar. Sebenarnya ini aritmatika selain tambah, kurang, kali, bagi. Gimana tadi kalau pangkat? Yang tadi kan hanya 5 ya. Tambah,
kurang kali bagi, baginya ada 2, bagi bilangan bulat dan bagi bilangan biasa ya, hasilnya yang 1 sisa. Nah sekarang gimana kalau pangkat? Gimana kalau akar? Gimana nanti kalau matematika lainnya ya, seperti nanti atau apa, geometri, trigonometri, sinus, kosinus, itu terutama di elektro ya nanti akan berlaku itu. Gimana? Tidak ada dia kalau nggak kita tambahkan lagi fungsinya. Nah, di sini dia akan, kecuali ini, pangkat bilangan bulat. Itu pun dengan terbatas ya. Umpamanya C sama dengan A pangkat 3. Itu bisa kita tulis A dikali A dikali A. Bisa. Tetapi kalau angka 3-nya ini dibalik, 3 pangkat A, itu nggak bisa. Atau nanti A pangkat 2,5, nggak bisa. Apalagi dua-duanya A pangkat B. Apalagi. Dia perkalian ini, itu pangkat bisa. Atau sebaliknya, A pangkat 70. Masa kita menulis ini A 70 kali. Ya kan? Nanti kita caranya menggunakan power, ini power ya, pangkat ini. Ini akar. Tetapi dia harus kita tambahkan dulu sebelum menggunakannya. Karena kalau power itu dia seperti itu, A pangkat 3 ya. Kalau dia bilang bulat masih bisa A kali A kali A 3 kali. Ini bisa kita tulis C sama dengan, ini variabel yang menampung ya, POW singkatan dari power, diambil 3 angka ya. Buka kurung, bilang dasarnya apa? A kan? Koma pangkatnya. Nah, kalau dia pecahan nanti, seperti ini nih, A pangkat 2,5. Tinggal tidak bisa menggunakan A kali A. Nah, setengahnya gimana? Kan nggak bisa. Nah, gunakan ini dia, PWA, 2,5. Atau dia konstanta, variabel, D pangkat N. Ya. Nah, N itu berapa? Kan bingung. N itu bebas kan? Bisa 1, bisa 2, 2,5, bisa 1.000, dan sebagainya. Nah, tidak bisa kita tulis seperti yang ini. Nah, ditulisnya nih, POW, D sama dengan POW 5,N. Atau ini, dua-duanya variabel. F sama dengan, F besar nih ya, sama dengan C kecil pangkat N kecil. Ini dia, F sama dengan POW C, N. C bilang dasarnya, N pangkatnya. Begitu juga dengan akar nanti. Akar adalah SQRT. Tapi khusus untuk pangkat seperti ini pamannya. Ini SQR bisa kita tulis dia dengan POW pangkat setengah. Nah, karena akar itu sama dengan pangkat setengah kan. Pamannya POW X, juga bisa kita tulis SQRT X. Atau nanti POW ya kan, S, 0,5. Nah, itu bisa. Tapi lebih baik gunakannya aja SQRT, lebih mudah. Nanti kita lihat bawahnya nanti. Ini baru yang ini ya. Nah, untuk menambahkan ini di program nanti harus ditambahkan. Di sini kan kita baru apa ya? Include ini ya. Include ini kan hijau harusnya. Ya, hijau. Include IO stream, ya kan? Nih, yang hijau. Nanti ditambahkan. Nah, tambahkan apa? C match matematika ya. Nah, ini ditambahkan. Include C match merah ini. Kalau tidak, dia tidak akan dikenal. Nanti kita coba, kita hapus, dia akan menanya, ini POW belum didefinisikan. Jadi dianggap variabel seperti ini. Seperti harga, seperti dolar. Loh, dolar belum didefinisikan, POW belum didefinisikan, kok langsung ditanya katanya kan. Nanti kita coba. Contohnya ini tadi kan. Nah, dasarnya B dikali 1 ditambah R bagi 100 pangkat N. Itu kan nggak bisa kita pakai kali. Ini kan, B dikali, nah, dipangkatkan ini ya, 1 ditambah, bilang dasarnya nih, 1 ditambah R bagi 100. 1 ditambah R bagi 100. Ini nggak usah dikurung, kenapa? Karena dia akan pasti R bagi 100 dulu, baru tambah ya. Nah, dia hierarkinya lebih tinggi. Baru koma NN pangkatnya. Nah, rangkaian yang ini tadi, persamaan yang ini, ditulisnya seperti ini. Ini beberapa bawahnya lagi ya. Ini yang sama dengan tadi, harus dikurung dulu, kalau tidak dia akan beda. Ini juga yang barusan. Nah, ini seperti ini. A akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A kuadratnya kan bisa A kali A ya. Bisa. Kemudian akarnya SQRT nih. SQRT A kali A tambah B kali B. Atau kalau pakai POW kita tulis SQRT POW A,2 POW B,2. Kalau di sininya 2,5, 3,5, yang di atas nggak bisa. Dan bawah. Itu juga nih. Nah, ini yang variabel.
Akar A pangkat N ditambah B pangkat M. Semuanya variabel. SQRT berarti POW A, N ditambah POW B, M. Itu yang ini. Yang bulat ya. Nah, kita coba yang sederhana dulu. X pangkat 5. Nah, kalau ini kan bisa kita tulis dengan S kali S kali S kali S kali S 5 kali. Ya, 5 kali. Tapi kan repot. Kalau 15, akan repot lagi. Nanti kita coba yang berikutnya di bawah. Nah, kita copy paste ya. Nah, seperti ini nih kutipnya ya. Hati-hati. Ini kutipnya. Nah, itu copy paste latihan 26 ya. Halaman 22. Halaman 22 ya. Lembar ke-22 halamannya halaman 40 nih. Lembar ke-22 halamannya 40 ya. Kita ini dulu ya. Nanti yang berikutnya lagi ya. Nah, yang tadi kan sudah. Nanti yang berikutnya yang teman-teman yang belum ya nanti di-share. Kalau tidak ada baru kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, ini ya. Ini pangkatnya supaya dekat. Nah, di sini dia. Ini 1 kurang 2. Hanya untuk tampilan aja ya. Nggak apa-apa. Nggak diinikan juga 2 ya. Bentar dulu. Kita menghitung 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Ini sama. Digeser aja nih ya nanti beda tuh. Ini 1 digeser nih. Simpan latihan 26 ya. Nah, kita jalankan. Ini ada 2 cara. Kita besar dikit ya. Satu kita menggunakan Y nih. Atau saya ubah aja ya. Ini Y1. Ini Y2 ya biar berbeda. Nah, di atas harus saya sesuaikan lagi. Y1, Y2. Ini juga Y1, Y2 ya. Kamu nggak usah ubah ya. Nanti biar takut errornya nggak ada. Nah, sebentar saya ubah di sini juga dulu. Supaya dia mudah nanti. Y dengan Y1 nanti akan takutnya berbeda. Jadi kita coba dengan 2 cara tadi ya. Nah, nanti kalau dalam prakteknya silakan mana yang disukai. Ya. Nih, disimpan udah disimpan tadi ya. Nih. Ini tampaknya tadi nih. Ini saya abaikan dulu umpamanya nih. Tanpa ini saya langsung bikin POW untuk yang cara kedua. Cara pertama ya. Y1 pakai POW. Y2-nya nanti di bawah nih. Ini Y2 ya. Menggunakan apa namanya? Kali biasa. 5 kali. Ininya belum saya ini kan. Nah, ini kita include sematnya saya matikan dulu. Kita jalankan. Dia akan error di, nah ini kan POW-nya nggak dikenal nih. POW tidak dideklarasikan pada bagian ini. Error, POW was not declared in this scope. Tidak dia ada di sini. Kenapa? Belum, kan dianggap dia variabel. Nah, kalau kita buat variabel nanti akan error lagi. Ini adalah fungsi. Nah, fungsinya belum ada, repot lagi dia. Nah, ini kita hapus. Kita simpan lagi, baru dia nanti akan kenal. Jadi POW, SQRT nanti baru nanti kita trigonometri ya. Itu harus ada ininya masih 1, 2. Nah, ya, yang kedua. Y1 ya.
Bentar ya, saya ini kan dulu. Ada sedikit. Oh, coba outputnya ya, hasilnya udah benar ya. Ini kelebihan malah. Sebentar. Kurang lagi satu. Ini bebas isinya ya. Saya coba dulu. Kita share lagi ya. Saya tutup dulu. Jadi kita X pangkat 5 tadi ya. Ini hanya geser-geser ini aja ya. Kalau jauh atau dekat biarin dulu. Ambil hasilnya. X pangkat 5 itu berapa? Jika X-nya saya ambil 10 ya. 10 berarti kan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Dapatnya 100.000 ya. Lihat. Ini yang menggunakan POW. Ini yang menggunakan POW S, 5. Ini menggunakan S kali S kali S kali S 5 kali. Sama hasilnya. Ini titik duanya nanti disamakan aja. Itu deh ya. Saya tutup dulu biar lebih ini. Nanti dicoba dengan bilangan lain lagi ya. Nanti saya ini kan bilangan lain. Dia nggak bisa ini ya. Oh, kalau untuk itunya harus keluar lagi. Untuk ini ya. Nah, yang lain tadi ke 10 ya kan. Umpamanya saya mau 17. Ya berarti dia kan 17 kali 17 kali 17 kali 17 atau 17 kali 5 kali gitu ya 17-nya ya. Nah, hasilnya sama. Ini dia karena lebarnya ya yang belum ini nanti ya. Jadi kalau ininya kita atur lebarnya pakai pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 artinya apa nih? Dikali ini nih 1,41986 dikali 10 pangkat 6 sama. Kalau kita mau dia biasa nanti harus kita atur lagi nih ya nih. Ininya. Ini sininya nih. Ini kan kita biarkan sendiri. Jadi dia lebarnya akan dibatasi sama dia. Dijadikan pangkat. Kalau kita nggak mau bilangan biasa, ini nanti ada. Sekarang terima dulu nih ya. Ditambah lagi nanti ininya. Omenit di sininya. Include-nya. Omenit. Kemudian baru di sini karena dibilang bulat. Set W berapa? Set W 12. Nah, saya coba dulu ininya. Supaya lebih meyakinkan. Nanti kita pakai juga. Sekarang nggak perlu dulu. Include. Nah, IO manip. Maksudnya apa? Input output manipulasi. Dimanipulasi di input outputnya yang tadinya dia dibatasi sampai 6 di sininya ya. Sampai 1 juta masih mau. Nah, jadi sininya saya akan tambahkan. Set W ini umpamanya saya buat ini 12. Yang di bawahnya tidak. Kita lihat dulu ya perbedaannya. Yang pakai set W dengan tidak pakai set W. Ini saya tutup ya. Kita buat juga dari 17 Pak ya, atau 20 lah. Satu yang pakai set W, yang satunya tanpa set W. Dan hasilnya nanti. Yang cukup besar ya, sebentar dulu. Coba. Buat masih lama. Set W. Tadi 10. Sebentar masih masuk nih. Ini saya buat 15 saja. Sebentar ya, kita coba dulu, tes dulu. Nanti saya baru share.
Tadi 12 ya. Coba 21. Dia berapa tadi? 12, 15 ya. Nah, kita coba yang 12 tadi ya. Tadi dia kan menggunakan apa namanya? Pecahan ya, apa kayak pangkat. Nanti kita coba lihat yang pakai set W. Nah, nanti itu akan kita inikan untuk bilangan bulatnya ya. Bilang pecahan lain lagi nanti. Nah, tapi nilainya nggak salah ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini nggak salah, cuman tampilan penulisannya aja. Kita buat pangkat, kalau pangkat 10 udah benar tadi ya, pangkat 12 kita buat tadi kan. 12. Nih. Ini benar nih. 24, 8 ini kan. Ini masih masuk nih, 12. Masuk. Bentar, masih masuk 12 nih. Masih masuk lebarnya ya. Bentar, 16. Bisa. Masih masuk. Bentar di set W-nya. Saya cek dulu. Input harmonic. Lebarnya dibuat 15 ya, 15 ini. Kita atur. Ininya kan sama kan? Lihat belakangnya nanti dia akan berbeda ininya. Saya share lagi ya. Nanti akan kita bahas sendiri ini. Itu ininya. Sekarang kita ini dulu aja, terima aja dulu. Dia akan diatur. Bedanya apa nanti? Yang pakai set W tidak set W gitu ya. Sama kita ambil 12 tadi. Itu 15 lah ya. Ini 15 angka disediakan nih. Dia akan mulai paling kanan dari 15 ini. 15 paling kanan. Kalau nggak kita atur, mau bilang pecahan, mau bilang bulat, dia akan rata kiri. Jadi kalau umpamanya ada 1, 2 gitu ya, 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia satunya yang sejajar rata kiri. Kalau tanpa set W. Kalau dengan set W, kalau bilang bulat ya 15 dia 15 di belakang ininya. 15 disediakan ya, 15 angka. 15 angka disediakan ya, 15 angka. Kalau ini juga tetap dia, cuman dia akan rata kiri. Jadi kalau ada 1000, 100, 10.000, angka satunya sejajar. Harusnya kan enggak. Kalau ini kan 5 dengan 5 harusnya ya. Ini kan karena berbeda ya, ini pakai set W ini enggak. 5 dengan 5, 7 di depan dengan 7 di depan. Dia harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kalau nggak kita atur, dia akan rata kiri seperti tulisan. Rata kiri dia ya. Nah itu udah nanti akan kita bahas sendiri ya. Ini saya hapus lagi set W ini. Itu udahnya ya set W nanti. Nah, kalau bilang bulat udah 15 dia akan langsung ya. Tapi kalau bilang pecahan, nah itu dia bukan 15. Karena dia bilang pecahan itu terdiri dari bilangan bulat, terdiri dari titik pecahannya, desimalnya, kemudian baru pecahannya. Nah ini kita hapus lagi ya. Jadi kalau dibesar tadi nggak apa-apa. Nanti kita gunakan nanti belakangan nanti. Oh, saya mau menampilkan 10 angka belakang koma apa lebarnya 10, lebarnya 15 gitu ya. Nanti akan dari belakang. Itu gunanya untuk data-data yang lebih dari satu baris ya. Supaya dia sejajar. Umpamanya tadi di sini, saya tulis di sini aja di bawah ya, bawahnya angka. Bisa besarin. Ya, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dia berikutnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan satunya sejajar nih. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, 5-nya saja satuan ini sejajar dengan ribuan, sejajar dengan puluhan ribu. Kalau kita set W dia akan belakang, sejajar belakang. 4 dengan 9, 3 dengan 4 dengan 9. Kemudian 2 dengan 3 dengan 8. Itu dia. Kalau ini aturannya kalau dia tidak diatur. Dia akan rata kiri. Tapi datanya tidak salah. Ya tidak salah, angkanya salah kan? Hanya letaknya saja. Makanya dia di layout-nya kita atur. Oh, satu lebarnya dong. Supaya sejajar dia. Apalagi nanti kalau ada pecahan ya, pecahannya harus disamakan ya. Kalau enggak dia kalau ada 2 angka di belakang koma dan 3 angka, dia tentu yang paling belakang tetap sejajar paling belakang.
Jadi kita sejajarkan. Oh, kita mau 2 angka belakang koma. Oh, 3 angka. Walaupun dari sini 0 ya. Kalau nggak ada dia akan jadi 0. Nah, itu ya contoh ini. Nah, ini yang pangkat 5 ya ini. Nah, ini di-share dulu. Coba yang belum tadi ya. Kita kasih kesempatan yang belum. Silakan yang belum, ini baru 4 tadi ya. Kita share, nilainya terserah nanti. Latihan 26 ya. 26. Silakan di share, kemudian diinputkan datanya ya. Yang belum ya. Yang tadi yang udah Andre, Aditya, Rafif, sama Muhammad Azril Azam. Nah, sisanya silakan dulu. Yang sudah nanti dulu ya gantian ya. Ayo. Kalau tidak kita lanjut lagi ya. Nggak ada. Ayo. Siapa yang belum tadi? Istilahnya 4 tadi. Latihan 26. Pak, mohon maaf Halo? Pak. Ini Glenn Pak. Ya. Pakai ini. Ya nggak device apa-apa. saya. Oh, ini Glenn ya, silakan. Iya Pak, saya nge-lag soalnya HP-nya. Coba share. Nah, kelihatan tidak Pak? Difokuskan ya. Fokuskan. Zoom lagi, dekat lagi masih ada kan? Nah. Ya, cukup. Coba masukin nilainya. Pak. Masukkan. Ya. X-nya berapa? Ya, 100.000 ya. Cukup Glenn. Ini Glenn ya, sebentar saya isi dulu ya, Glenn. Silakan yang lagi. Ada lagi? Ada? Ayo, siapa lagi? Nah, kalau nggak saya lanjut lagi ya. 8 lewat ini. Nah, yang berikutnya sama dengan tadi, masih menggunakan matematika ya, rumus matematika. Simak sini dia contohnya ini gabungan. Ada pangkat, ada akar. Nah, akar tadi dia SQRT gitu ya, SQRT. Pangkat, nah kalau dia ini konstanta kan, 2 bulat lagi bilang bulat ya, itu bisa kita menggunakan S kali X, ini Y kali Y ditambah Y kali Y. Tapi ini SQRT dalam kurung S kali X ditambah Y kali Y. Nggak usah dikurung lagi ya, karena dia pasti perkalian dulu baru dia dijumlah. Kemudian ini saya gunakan tanda ini di sini, tanda akar nanti. Ya. Slash X ya, slash X itu tanda akar. Nah, kita copy dulu ya, latihan 27. Ke program kita. Sambil di copy yang lain ya. Latihan 27, kemudian disimpan ya. Nanti coba. Nanti kalau sudah ini di-share, tinggal di-share saja. Tapi kalau nggak di copy ya mungkin nyari lagi. Nah ya tadi dia. Ini ada slash F ya, slash X ya. FB, FD, ini ada FD. Apa nanti dia nanti kita lihat. Dia ada menghitung X berapa tadi? X akar dari X kuadrat ya, ditambah Y kuadrat. Ada 2 cara. Pertama yang Z1-nya ini. Kalau ada Z aja di kamu nggak apa-apa ya. Yang penting berbeda. Menggunakan SQRT square. Nah, ini kan. SQRT dalam kurung S kali X ditambah Y kali Y. Yang di bawahnya SQRT-nya tetap sama. Cuman untuk S kali S-nya gunakan POW S,2. POW Y,2. Kurungnya 2 kali ya. Ini kurung POW, ini kurung POW, ini kurung SQRT pasangannya. Keduanya boleh. Yang ketiganya menggunakan POW semua. Kenapa? Karena akar ini adalah sama dengan pangkat setengah. Nah, ini juga nih. POW yang pertama ini POW yang di depannya komanya di sini nih, koma 0,5. Artinya pangkat. Artinya apa?
POW X,2 ya kan? Ditambah X kuadrat ya, X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini pangkat setengah. Pangkat setengah sama dengan akar. Nah, tapi panjang kan? Lebih baik kita gunakan akar saja nih. Apalagi kalau bulat-bulat gunakan kali-kali saja. Ini ada 3 yang berbeda, hasilnya akan sama nanti ya. Nah, kita simpan latihan 27 ya. Jadi dia bisa digunakan 3 cara. Nah, tapi yang ketiganya paling panjang kan? Karena untuk POW-nya koma setengah. Nah, udah gunakan aja SQRT. Apa POW pangkat setengah. Tapi ini khusus hanya untuk akar ya pangkat setengah. Cuman kalau POW pangkatnya kan bebas. Kalau SQRT kan hanya pangkat setengah. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Ini menggunakan akar, tapi pangkatnya kita gunakan POW. Ini akar, pangkatnya kita kali-kali. Karena ini sedikit ya, bilangan bulat. Tapi kalau di sininya nanti X pangkat N gitu ya, itu yang berikutnya nanti itu nggak bisa. Ini kalau kita jalankan ya, kita cek dengan data yang sederhana dulu. Baru setelah itu kita isi yang lain kalau udah benar gitu ya. Dimana sederhananya? Ini kan rumusnya ini dulu ya. Kita lihat dulu rumusnya. Nah, saya share ya di sini ya. Nah, ini ya. Ini kan akar, tapi nggak ada garis ininya ya. Akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Di mana akar tadi dia adalah slash X FB besar. Kemudian ada spasi dia kan, spasi ya spasi. Ini adalah X dulu ya, X. Berarti kan X dia kan, ini X. Setelah akar ini tulis X. Kemudian slash X-nya itu yang FD ini dia. 2 kecil di atas. Kemudian juga ini Y slash FD lagi kecil di atas. Tapi ini terbatas ya. Nah, kita masukkan supaya dapatnya berapa nih? X kuadrat ditambah Y kuadrat itu diakarkan berapa dapatnya. Saya ambil yang sederhana dulu. Supaya dapatnya ini totalnya akarnya 25 biar mudah. 25 berarti dia kan X kuadratnya 9 dengan 6 ya. 9 dengan 16 kan 25. 9 itu apa? 3 kuadrat. 16 4 kuadrat. Berarti 9 tambah 6 atau ininya yang 16, ininya yang 4. Kita coba dulu. Ini 3. 3 kuadrat kan 9. 4 kuadrat kan 16. 9 ditambah 16, 25. Diakarkan dapatnya 5. Ini casanya. Nih, semuanya benar tuh. Semua. Ini kalau gerak sedikit ya. Nah, ini saya ajar nih. Ini dia. Nah. Ya, sama semua. Udah sama gini, baru bilangan lainnya kita masukin. Berarti persamaan saya udah benar. Tinggal tergantung S yang berapa, Y-nya berapa. Nah, ini kita coba dengan nilai yang lain. Kalian juga coba ya, nanti kita langsung share nanti berikutnya. Kita tutup dulu, supaya share-nya ini dia mau. Yang lain bisa terbagi ya. Nah, ini tadi dia. Nah, ya. X-nya tadi ya nih. Tadi kan saya coba udah benar. Tadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sekarang saya balik. 4 kuadrat berarti 16. 3 kuadrat berarti 9. 16 tambah 9 juga 25. Diakarkan dapatnya 5. Nah, udah benar 5 semua kan. Nah, kalau udah benar baru boleh yang lain. Nah, yang lainnya saya coba ya. Datanya yang lain. Jalankan lagi. Tapi nanti harus saya share dulu ya ininya ya. Tutup dulu. Ya, kelihatan kan? Keduanya ya. Nah, yang lain bebas. Kalau tadi udah benar kan 4 dengan 3 atau 3 dengan 4, 25 diakarkan 5. Ini baru saya bebas. Saya mau pakai koma nggak masalah. 12,35 X-nya. Berarti 12,5 dikali 12,5. Y-nya saya mau 45,75 umpamanya ya. 4,75 dikali 4,75 artinya kan. Kemudian jumlahkan. Kemudian diakarkan. Sama. Cara ini di atas SQRT. S kali X tambah Y kali Y. Ini SQRT POW S,2 ditambah POW Y,2 POW kemudian kurung POW S,2 ditambah POW S,2 buka tutup kurung 0,5 yang terakhir. Hasilnya sama. Jadi terserah nanti kita mau menggunakan yang mana. Hanya copy paste saja ya. Walaupun ini tadinya nggak sejajar nggak apa-apa. Yang penting nilainya benar ya.
Seperti tadi. Ini yang pakai slash tadi nih. Slash X yang menggunakan FB jadi akar. X-nya tetap nih ya, X tetap nih. Slash F FD pangkat 2. Di atasnya yang setelah X pangkat 2. Ini juga Y-nya sama tetap. Kemudian di pangkat 2-nya nih. Tapi kalau pangkat 3 nggak ada. Semua ada ya. Ini kan simbol ya, ini kan simbol. Di ASCII. Yang udah saya tunjukkan waktu minggu pertama. Nah, sekarang coba kalian yang sudah selesai. Angkanya bebas karena coba 3 dengan 5 dulu. 3 dengan 4 atau 4 dengan 3. X-nya 3, Y-nya 4 atau X-nya 4, Y-nya 3. Silakan. Siapa lagi? Selain yang tadi dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu. Selain Andre, Aditya, Rafif, Glenn, sama Muhammad Asril. Silakan. Bisa. Dan saya lanjut. Lanjut ya kalau gitu. Ini masih contoh ini semua ya. Contoh-contoh. Tadi kan baru akar, angkat. Nah, kemudian fungsi trigonometri. Tidak semua nih ya. Ini beberapa saja saya ambil. Karena tinggal sama ininya nanti ya. Di sini umpamanya cos. Ini untuk elektro ya. Yang banyak dipakai. Kalau industri paling absolut. Sama log ada mungkin ya. Ini bentuk sinyal gelombang ya. Gelombang sinyal sinus nanti ya. Datanya. Kemudian kosinus, tangen. Nanti ada lagi kotangen. Boleh kan? Kemudian arkusinus, kosinus, arkus tangen, arkus kotangen. Sin hiperbolikus nanti juga ada. Cos hiperbolikus, tangen hiperbolikus ya. Sama. Nah, ini sama dia dengan Excel ya perhitungannya ya. Dia tuh dalam radian. Radian dengan apa bedanya sebentar saya ambil file kosong dulu ya. Bentar, saya tutup dulu nih. Radian dengan sudut gitu ya. Sebentar. Saya tutup dulu. Saya share ini ya. Karena tadi kan ada radian, kan ada apa namanya sudut ya. Dan saya bilang kosong supaya mudah coret-coretnya ya. Ini kalau garis itu. Ini mungkin nggak pas ya. Kalau sinus ambil dulu ya sinus. Oh tadi kok sinus sinus aja ya. Sinus ini berarti dia ini sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. 360 ya. Nah, kalau dia ini radian, ini dia lingkaran ya. Ini 0, ini pi. Nah, ini setengah pi per 2. Ini menjadi 3 per 2 pi. 3 per 2 ya. Ini menjadi 2 pi ya, sama 2 pi. 0 sama dengan 2 pi. Berarti 0 sama dengan 360. Setelah 360, 0, 1 lagi ya. Ini sama dengan 0. Nah ini dia, ini sudut. Ini radian. Besarnya radian itu maksimal 2, satu lingkaran itu 2 pi. Sedangkan satu gelombang sama dengan 360 derajat. Nah, ini dia pi-nya. Taruh. Nih, di sini. Itu dia ya. Nah, komputer ini menghitung ini. Bukan sudut. Nah, kita akan terbiasa dengan sudut, harus kita konversi dulu. Supaya menjadi yang dibaca pi. Kalkulator bisa diatur tapi ya kalau sekarang. Kalau dulu juga pi. Excel dia menggunakan radian juga. Ini radian. Radian. Ini dia sudut. Atau degree. Ya. Ini radian, ini degree. 0 sampai 1 gelombang itu 360. Lebih dari itu kembali lagi ke 0, 1 lagi, 2, 3, sampai 360, 0 lagi. Ini juga 0, kemudian ini terus, ini pi per 2 terus, ini pi terus, 3 per 2 pi, terus lagi. Nah, berarti di antara ini kan ada kan, 1/4 pi di sini kan, pi per 4. Ini pi 3/4, sama di sini. Ini dia setengah di sini,
ya kan? Jadi ke 90, ya kan? Atau pi per 2, 180 pi per pi saja. Ini pi per 2, 90. Ya, ini dalam pi ya, ini dalam sudut. Nah, itu dia. Nah, komputer menghitung ini supaya kita yang biasa menggunakan sudut, tetapi kalau orang mesin ya, ini diseri dia lebih karena ini kan putaran ya, ini kan putaran. Kalau ini gelombang, walaupun nanti ada hubungannya ya, satu putaran itu sama dengan satu gelombang. Ini kalau kita buat sudutnya gini nih, 0 nih ketemu 0. Ini di 0, berapa ya, ini ketemu sini sampai nih puncaknya. Ini turun lagi, ini dia. Ini turun lagi, ini naik lagi ke atas. Nah, itu dia sebenarnya. Kalau kita buat satu-satu ya, dari 0,01, 0,02, ini akan sama dengan ini. Nah, itu dia. Kenapa kita nanti konversi? Nah, kita kembali lagi ke ini kita tutup. Jadi kita kalau sudut nanti gelombang, nah ini contohnya, komputer akan menghitung dia dalam radian. Sehingga kita harus mengubah dulu ke dalam radian. Nah, ini contohnya nanti. Menghitung cos 2x. Berarti dia, kalau tadi sinus ya, cos 2x dia berarti dia kalau tadi nolnya itu 0 derajat atau 0 radian itu sama dengan 0. Kalau cos beda. Cos itu nolnya sama dengan 1. Amplitudonya maksimal gitu ya. Nah, ini kita cuma dua dikali. Kita masukin dia hitungnya 2 kali gitu ya. Nah, sudutnya masuk ke sudut. Umpamanya saya masukin sudut 45. Dia akan menghitung nanti hasilnya adalah 45 kali 2. Tapi tidak langsung ke sini. Dia diubah dulu. Kalau saya masukin 45, dia dianggap 45 radian, bukan 45 derajat. Nah, kita ubah dulu. Ubahnya apa nih dia? Untuk mendapatkan sudut, ini kan kita mencari radiannya ya. Ini sudutnya nih, D. Umpamanya kita masuk 45. 45 dibagi 180 dikali pi, 3,14. Atau sudut dibagi 180 dikali pi. Nah, kalau untuk mendapat dari radian, nggak perlu nih. Oh, kita ada radian. Jadi cuma masukin jangan 40 radian. Jadi dia 0 sampai 2 kan. Sampai 2. 0,1. 1,5 gitu kan. Sampai 2. Maksimalnya 2. Cuma nanti hasilnya sini, karena ini pi-nya ini. Bilangan pecahan pembulatan ya, dia nanti ada yang nggak pas angkanya. Harusnya pas min 1 dia kurang 0,999 umpamanya. Tapi kalau radian ini kita hapus, kita masukin bapaknya 2 radian. Ya berarti 8-nya. Oh, kalau cos ya dia 3,1 pi-nya itu ke 3,14 lah katakan 3,14. Berarti dia nampaknya nanti kalau sin 0, kalau dia ini kan dia 1 nanti ya kalau cos. Jadi dia ini 2 kali ini. 2 pi berarti 6,28 maksimalnya. Kalau sudut 360 derajat maksimalnya. Sudah satu gelombang itu ya. Kalau lebih dia kembali lagi ke awal. Oh, umpamanya saya 7, berarti kan dikurangi aja 6,28, 7 dikurang 6,28, berarti kan 7,2, 0,72. Oh, itu sama dengan 7 radian. 0,72 radian sama dengan 7 radian. Karena 2 radiannya 6,14. Walaupun ini pembulatan ya. Nah, kalau kita terbiasa dengan kita mencarinya bukan sudut, radian berapa radian ini? Nah, ini langsung ya, ini nggak ada. Ini nggak ada. Cuma langsung ini. Kalau D, ini langsung D ya. 2 kali D. Sain langsung. Kalau ini kan dia, kita masukin sudut, dia menghitung radian, nah, baru kita konversi dulu berapa besarnya. Y cos 2X itu. Nah, ini copy paste lagi ya. Jadi sedikit lagi nih. Waktunya juga tinggal sedikit. Tapi usahakan ada yang bisa gitu ya. Kalau enggak ya enggak masalah bagi saya. Masalah bagi kalian nanti. Nah, kita copy paste lagi. Kita ambil nanti sudut-sudut tertentu yang gampang dihitung. Ini 2 cos dia ya. Berarti cosnya kalau 0 dia 1. Turunnya 1 ya. Saya simpan dulu. Ini 28 ya. Nanti saya coba 28A-nya. Saya simpan dulu. CFS 28. Ayo sebentar dulu ya. Takutnya ada yang 28. Oh, udah ada 28. Ada.
Nah ya, 288, 28 apa namanya ya, sebentar. 8A-nya ada nanti ini. Yang ini 288 lah ya, sampai pakai spasi. 8A nih. Coba nanti ini tidak dalam sudut, begitu tidak masih dalam radian ya. Berarti D-nya langsung, ini nggak ada. Atau saya jadikan komentar saja. Nah, cuman ininya jadi D. Outputnya juga D. Ini nggak usah. Sudut berapa di langsung. Ya, cos ini. Nggak usah. Ini kan kita membandingkan radian dengan. Jadi ya cos 2 dalam radian ya. Nah, ini nanti kita coba dulu yang 4A ya. 29, 28, berapa tadi? 28 ya. 28. 88 nanti. Nah, ini contohnya ya dulu ya. Kalau kita jalankan ya, dia akan konversi dulu. Walaupun nanti dia tidak pas semuanya ya. Karena pi itu pembulatan kita buat. Jadi pi-nya pembulatan sehingga dia nanti hasilnya juga pembulatan. Nah, saya share dulu. Nanti kita coba yang itu tadi. Yang pakai langsung radian. Nah, ini tadi kan. Cos 2. Jadi dia 2 kali nanti ya. Jadi kalau saya masukin 45 berarti dia cos 90. Saya masukkan 90 dia cos berapa namanya 180 ya. Jadi kalau 90 itu di cos di jatuhnya 0 nanti itu ya. Cuma nanti dia 45 saya masukin ya. Berarti kan dikali nanti dia di sininya tadi 45 kan. 45 kan. 45 di sini dibagi 180 dikali pi. Dapat nilainya di sini dikali 2. X ya. Nilainya berapapun ini 45 tadi kan. Nah, berarti artinya apa? Kalau sudut dia cos 90 artinya ya. Cos 90 itu dia kalau cos 0 dia 0, 1, nah, dapatnya 0 nanti ya. Walaupun nanti pakai koma-koma nanti dia. Radiannya salah. Nah ini salah nih, yang di atas. Ini nggak usah nih. Ada yang masih salah. Yang masih bukan salah, cuman nggak perlu dimasukkan. Sudut, nah ini ya. Ayo udah tadi ya, benar tak? Sebentar, benar. Ini kan masih bukan yang kedua ya. Sebentar. Jadi dapatnya nanti dia akan menjadi ini hasilnya ya. Baru sudut yang lain nanti ya dicoba. Nah, cuma 45 tadi ya. 45. Dia 0 nanti itu ya. Nah ini 0 kan 0,00 ini harusnya 0 nih pas. Tidak ada koma ini. Kenapa? Karena kita membaginya tadi masih menggunakan ini belum selesai nih pecahan ya. Nah harusnya pi ini kan pi yang besarnya 22/7. Nah dia pembulatan kan. Pembulatan. Karena jadi desimal bukan bilang pecahan. Kalau bilang pecahan ini pas no. Nah kita coba lagi umpamanya 90. Kalau 90 itu kan 180 ya. 180 dia min 1 harusnya ya. Kita coba ya. 1. Nanti saya share dulu. Yang lain. 90 kali 2 cos ya. 10 cos. Ini dia. 90 dikali 2 menjadi 180 nol. Nah radiannya ini dia 1,57 dikali 2 karena dia 2 cos 2x ya, 2 kali 2. Berarti dia 4 1 2 1 4 ya, 2,14 radian. Nanti kita coba dengan ininya tadi. 2,4 radian dia ininya ya. Kalau 90 kan separuhnya tadi. 0,5 ditambah 25 tambah 3,5 28 ya. Jadi 7 berapa tadi itu? 90 ya. Nah ini dia radiannya.
Sudutnya kita masih 90. Dia memproses ini. 1 cos 2 dikali 1,57. Bukan cos 2 dikali 90 ya. Bukan. Ini dia hitungannya. Nah, kalau kita sudah radian sendiri, ya, kita nggak perlu pakai itu. Nah, contoh yang terakhir dia nih. Kita gunakan langsung radian. Jadi sudutnya langsung tapi kita ingin dapat sudut kalau di sini contohnya ya nih. Radian ya. Cos dalam radian. Jadi dia radiannya nih kan, radian. X-nya. Ya, ini nggak ada nih. Ini kan D. Ya, kan ada D. Ini X. Langsung dia. X-nya masuk sini. Ini saya buat D nggak masalah. Dia kan menghitung kan. Besarnya ini nggak kita tampilkan. Radiannya adalah, ini derajatnya kalau kita mau ya. Tetap derajatnya. Tapi dia menghitung langsung. Ini nggak ada aja nggak masalah. Cuma kita scan, pengen ngecek tadi. Benar nggak? Radiannya berapa? Kalau 90 tadi kan. Kali 157 ya. 157 ya. Nanti kita lihat. Ini pengen cek aja. Ini kalau nggak ada nggak masalah. Ini kalau nggak ada nggak masalah. Itu benar. Jadi langsung radiannya. Cuma ingat satu putarannya hanya 2 pi ya. 6,28. Nah, ini yang terakhir ya, kita coba. Nanti baru kita kasih kesempatan yang lain tadi. Kemarin yang tadi. Buat lagi yang baru ya. Baru. Nih. Nah, ini langsung umpamanya ini nggak saya tampilkan nanti ini. Nggak masalah. Tapi sini kita, sekian radian itu berapa derajat sih? Nah, itu aja. Padahal dia ngitung tetap radian ya. Nih. X yang dihitung. Ini kan X. Langsung 2X. Nah, kita coba nanti yang bulat-bulat dulu ya. 28A. Jadi kalau radian langsung ya. Nanti kita share ini dulu, baru kita share lagi hasilnya. Itu dulu ya. Nah, kita share ya. Jadi tidak perlu, coba kita masukin yang tadi, seperti yang tadi umpamanya. Tadi akan salah ini. Nah, ini kan cos dalam radian. Berarti satu gelombang itu hanya 2 pi ya. 1 pi dulu sambil. Umpamanya 1 pi itu kan 180. Kan cuma 2 kali deh ya. 2 kali. Berarti setengah pi saja. Setengah pi itu kalau pi kan 3,14. 1,5 ditambah 0,7. 1,5 0,7. Berarti 2 1 14 0,7 ya. 1,5 0,7 12 2,2 ya. 2,2. Berarti kan setengah pi ya. Cuman dikali 2 menjadi 1 pi nanti dia ya. Nih, kali 2 ya kan. 2 pi ini. Sudutnya berapa? 126. Nah, kita coba pi 3,14. 3,14. Berarti dia 2 kali ya. 3,14 kali 6. Berarti dia langsungnya hasilnya itu cos itu dia sampai dengan 0 itu ya. Nah, kita tutup dulu. Jadi agak repot. Kalau sudut lebih mudah maksudnya. Makanya pakai sudut tadi. Tetapi komputer menghitungnya ya menggunakan radian. Sama dengan Excel kita gunakan juga radian. Dia tidak menggunakan. Kalkulator ada, bisa kita set radian ke degree. Kalau pi berarti kan 2 pi deh ya. 3,14. Bentar saya ini dulu. 3,14 bagi 2. Bisa kali 2 ya. Bagi 2. 157 ya. Nah, ini ya tadi salah ini kita. Ini kita coba 157 ya. 157. Kan setengah pi dikali 2 jadi pi. Dapatnya itu kalau cos kalau sin 0 dia min 1 ya. Nah, min 1 kan ya.
Min 1 nggak sampai min 0, min 0,999 derajatnya itu karena apa? Derajatnya nggak sampai 90 nih, harusnya kan 90 nih. Karena pembulatan 52 nggak sampai 90 kan pembulatan. Kalau dibulatan baru 90, makanya kurang. Ini berarti 152. Kalau sudah coba 153 lebih dia. Coba ya, saya coba dulu. 153. Sebelum sebentar. Pada berapa nih? Nah, ini dia. Ini selesai. Sebenarnya segini dia. Karena di pemberatan tadi ya. Nah, kita share lagi. Ini dia 1,157-nya. Kalau 157 ya, setengah pi. Ini dikali 2. Jadi ini 3,14. Nah, kan pas 3,14 itu kan 1 pi ya, ini 90. Tapi kan tetap min 1 kan, 9999. Nah, karena sini dia, tadi kita menghitung sudutnya kan, pi-nya itu tidak pas. 3,14 kan pembulatannya dia. 60. Nah, susah nih, kalau radian kita harus cari berapa. Nah, kalau sudut kan lebih mudah. Sudut 20 derajat, 30 derajat lebih mudah. Nah, tapi kalau kita buat tabelnya bisa, sudut sekian, pi-nya sekian, nih, bahkan tabelnya bisa. Excel juga bisa, baru masukin. Kalau ini kan sampai sudut-sudut tertentu. Ini kan separuh dari 3,14 kan. Berarti 3,14 satu setengah. 3 satu setengah ya bagi 2. 14 itu 0,7. Ya kan? Ini dia 157. Ya kan? Dapatnya. 1,5 tambah 7 ya, 157. Kalau 2, nah 2 pi-nya 3,14 berarti dia ininya 3,14 kali 2, 6,28 ya. Berarti dikembali ke 0, tapi nggak pas 0 ini. Karena pembulatan tadi lagi. Jadi saya share dulu ya. Tidak akan pas 0 dia. Karena dia kembali ke contohnya ya. Jadi apa 2 pi 3,14 ya, 3,14. Berarti yang dihitung adalah 2 kali 3,14 6,28. Harusnya kalau 2 cos itu dia kembali lagi ke 0 ya. 0, 0 itu berarti dia 1. Ya, 1 ya, min 1. 0, ya, ini ya. 1 dapatnya kan nih. 0. Kalau dia 180 baru min 1. Ini 180 derajat kan, 3,14 180 derajat. Tadi dia menghitung 3,14 dikali 2, 6,28 ini. Harusnya 1. Ini karena pembulatan ya 0,999 dibulatkan di 1. Nah, itu dia kalau trigonometri ya. Jadi dia menghitung dengan radian sudutnya ya. Radian berarti dia lingkaran. Kalau kita terbiasa sudut, berarti kita konversi dulu. Tetapi kalau udah lingkaran, ya radian. Ingat, satu lingkaran itu 2 pi. 1 pi itu pembulatannya 3,14. Padahal dia tidak bisa dibulatkan. Kalau bilangan kan bilang pecahan 22/7 kan. 22/7 pi itu kan 22/7. Ya harus bilang pecahan, harus paruh dia pas. Tapi komputer kan tidak ada ininya. Dia selalu desimal kan. Hanya pembulatan. Makanya nggak terjadi seperti tadi. Nih, 8 latihan berapa tadi? 28A atau 28 saja. Silakan siapa yang mau share. Pertama kita kasih kesempatan yang belum dulu tadi. Di luar yang 5. Silakan. Kalau nggak ada, boleh yang 5 nanti. 28 atau 28A. Silakan.
Ayo, ada satu lagi nih kalau enggak masalah bilangan juga ya. Nanti termasuk yang seperti tadi. Ada? Dari yang 5 itu ada lagi? Silakan. Kalau ada, untuk tambah-tambah nilai kalian. Rafif, Andre, siapa tadi? Aditya, Azril ya. Silakan. Ada nggak? 28 atau 28A? Silakan, bebas. Cuma lebih baik 28 aja karena sudut ya lebih mudah kita Dua- sudut. 28 Pak ya. Ya, silakan. Ini udah dekat waktunya ya. Sekarang nanti kita mau. Silakan, Andre. Andre ya? Pak, Silakan. ini Silakan. Saya coba Pak. Siapa? Rafif Pak. Oh, Rafif dulu. Andre belum ya? Silakan, Rafif. Sebentar Pak, lagi jalan programnya. Silakan. Share ya. Ini share-nya pakai langsung apa? Bisa langsung kan? Bisa Pak? Ya, langsung. Silakan. Ambil satu sudut aja ya. Bebas lah itunya. Dari 0 sampai 360. Ya, masukin. Klik dulu. Nah, ya baru masukin sudutnya dari 0 sampai 360. Bebas. Jadi kali 2 nanti. 180 berarti dia 360 ya. Jadi dia 0 nampaknya. 0, 1. Ini 1 ya. Karena 0, 1. Ini kan kemarin 360. Ya, cukup, Rafif. Ada lagi? Biar yang lain. Sebelum terakhir ini ya. Untuk bilangan kita. saya Pak. Silakan, Andre. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Mau balik kamera dulu Pak. Ya. Nggak kelihatan Pak. Hasilnya. Benar Pak. Ah, ya itu. Gedein dikit. 150 Pak ya. Nah, zoomnya digedein dikit. Benar Pak. Ya, lagi dikit. Nah, ya. Dua radian. Ya. Cukup. Ya. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut yang terakhir ini? Benar dulu saya tandain dulu, Andre. Yang lain jangan ada di penonton aja ya. Nggak ada? Nah, saya lanjut yang terakhir ya. Kita masuk untuk... ada? Ben. Silakan. Glenn. Pakai itu juga ya. Sebentar Pak. Di zoom nanti habis itunya ya. Di zoomin. Ya, bentar Pak. Ini. Ya. Oh, dikit lagi. Zoom lagi. Gedein dikit. Ini Nah, Pak. cukup. 200 ya Pak. Bebas. Berarti kan 400 dia kan. Berarti kan di atas 3. Iya. 3, hampir 1. Iya, benar. Cukup. Si Glenn ya. Glenn. Ada lagi? Kalau tidak ya kita lanjut yang terakhir nih. Yang terakhir kita langsung ke sini ya. Langsung ke ini nggak usah nih. Ini nanti akan kita batasin. Ini nih format output. Yang seperti tadi. Kalau bilangan ini kita mulai dulu bilang pecahan nanti ya. Jadi kalau pecahan dia akan menambah 5 atau 6 angka di belakang. Kalau enggak kita atur. Nah, kalau kita terlalu jelek nih tampilannya gitu, terlalu panjang nggak ada gunanya juga. Saya mau 2 angka saja. Kebanyakan kita itu ya 2 angka di belakang koma umpamanya. Supaya seragam. Nah, ini diaturnya nanti menggunakan formatnya diatur. Tapi nilainya di dalam variabel tetap ini ya yang asli ya. Nilainya tidak berubah, cuman yang kita tampilkan saja yang dipotong. Hanya 2 angka, atau 3 angka. Kalau tidak, dia akan menampilkan 5 atau 6 angka di belakang koma, bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat tadi, ya dia nanti ratanya kiri gitu ya. Nanti ketahuan nanti setelah kita jajar ya, barisnya lebih dari 1. Ini kan lebih dari 1 nanti contohnya.
Nah, untuk outputnya nanti kita atur ini ya. Kita fixkan. Tapi ini lebarnya belum kita atur nih. Baru desimalnya saja. Di lebarnya bebas dulu. Nanti juga kita atur berikutnya nanti baru kita atur lebarnya. Ini hanya pecahannya saja. Contohnya nih. Sebenarnya aslinya ini nih. 0,4. Nah, dijadikan dua angka. Digunakan ini. Set out, fix, set precision. Dalam kurung ini desimalnya berapa. Kalau 2 jadi 2. Kalau 3 jadi 3. Kalau 4 jadi 4. Dia harus ditambahkan lagi headernya IO manage. Nah, kan ini ya. Include IO manage. Input output manipulasi gitu ya. Bisa diatur. Yang tadinya di 5 angka belakang koma atau yang lebihnya, nah, dia akan diatur 2 saja. Nah, kalau dia tidak ada di belakang komanya 0 gitu ya, ya nolnya 2 kali. Kita nggak mau nih, wah terlalu jelek nih untuk apa nih, depannya saja. Bisa. Ini ya dikasih 0 nanti. Out, fix, set precision 0. Berarti dia tidak ada angkanya di belakang koma. Jadi pembulatan aja dia. Contohnya nih program yang berikut ya. Bisa kalau 2 dia ini. Nah, jadi dia seperti ini dia. Ini bilang pecah bulatnya, ini desimal. Nanti kalau lebarnya kita atur seperti ini tadi, set W umpamanya 8. Ini 8 itu semua ya. 8 itu 2 angka di belakang koma. Sisanya berapa? 6 kan? 1 titik desimalnya. Sisanya 8 dikurangi 3. Berarti sisanya ini 5 untuk bilangan bulatnya. Kalau lewat nanti bilangan bulatnya, dia tidak teratur seperti ini lagi. Ratanya berbeda. Kembali lagi dia ke awal. Ini dia. Set W, ini adalah lebar data. Set precision, ini adalah fix ya. Ditetapkan, fix kan ditetapkan nih. Ditetapkan jadi 2, jadi 3, atau jadi 0. Kalau tidak, dia akan mengatur sendiri. Nanti akan kita, programnya di sini akan kita atur di sini. Ini yang di atasnya tetap. Yang tidak diapa-apakan. Bilangan pecahan ya. Double, harga persatuan double. Ya. Kemudian ini juga volume kalian juga double. Yang per ininya aja ya. Oh, ya, semuanya ininya. Nah, nanti yang nilai di atas ini karena dia harga per on ini kan harga per on ini kan harga per dus. Harga yang satu lagi nih, harga per on kan double bilang pecahan ya. Dia akan apa adanya nanti pecahannya. Kalau nggak ada pecahan ya nanti nggak muncul. Di sini diatur dua nggak ada pecahan juga akan dibuat 2. Nanti kita lihat. Ini di copy paste ya 29 yang terakhir. Lembar ke-28 halaman 46. Lembar 28 halaman 46 ya. Terakhir kita nih untuk mengatur. Tapi ini masih bilang bulat, bilang pecahan dulu ya. Nanti kita kita apa namakan bilangan bulat. Kalau bilang bulat tidak ada set precisionnya. Yang ada hanya set W saja, set lebar data. Karena dia tidak punya pecahan. Nah ini dia. Nah, sini nanti simpan dulu. Bisa jelaskan terakhir nih ya. Sini dia. Kita ini masukin kan harga pedusnya berapa. Masukin harga pedus. Kemudian volumenya berapa. Kemudian ini kaleng perdusnya 6 isinya ya. Berarti volume perdusnya adalah volume kaleng tadi yang kita inputkan dikali 6. Nah, harganya, harga per onnya adalah harga perdus tadi dibagi dengan volume. Nanti dia yang kita tampilkan harga per on ya, harga per onnya nih. Harga perdus ya, ini dibagi volume. Volumenya kan nih. Bakalan harga perdusnya kita inputkan. Satu dusnya berapa? Nah, ini kita coba. Kita hanya menampilkan angka. Ini dua baris kan, 2 baris. Yang satu nih, yang belum kita atur, pokoknya yang duanya kita atur. Jadi setelah ini dia ke bawahnya. Kalau saya taruh ini di atas nih semua diatur. Jadi tidak perlu setiap baris ya. Umpamanya 2 ini mau kita atur, ini taruh di atas. Dan ke bawahnya, set precision ini akan diatur bahwa lebar apa bilangan tersebut 2 angka di belakang koma. Tapi belum ada lebarnya ya. Nanti kita atur. Ini kita tampilkan. Kita coba dulu yang ininya ya. Sebentar nanti rumusnya kita tutup dulu ya, bisa di share ininya ya 2 lajur. Nah kita lihat ininya ya.
Nih kan, harganya. Kita buat yang ini dulu. Rumusnya tadi kan ini. Harga pedus di harga per on itu, harga pedus yang kita masukkan dibagi volume. Volumenya 6 dikali volume kaleng. Nah, itu harga untuk dus isi 6. Kita masukin adalah volume kaleng. Nah, ini dulu ya. Harga per dusnya kan. Satu dusnya berapa gitu kan harganya. Sampai 100 dulu. Kita bilang berat dulu. Kemudian inputkan volume setiap kaleng. Setiap kaleng berapa ons sih gitu kan. Bapaknya sambil 0,3 ons gitu. Dalam on ya, dalam on 1,3 lah ya. 3 on bapaknya ya. Ini hasilnya nih. Ini yang kita atur nih. Dia akan membuat ini hasilnya itu 4 angka di belakang koma. Ini yang kita atur set precision 2. Jadi 2 angka. Jadi dibulatkan ya. Nah, kalau datanya bulat umpama sini 5 nih, ini 83. Itu juga. Nah, ini kalau 2, kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4 ya kan. Nah, kita coba lagi data lain ya. Data lain dulu. Jadi saya tutup dulu nih. Jadi gimana kalau kita nggak perlu? Nah, nanti gimana nggak perlu? Ini dia, saya precision tadi ya. Nih, fit saya precision. 2 angka tadi kan. Ininya 112 umpamanya. Ininya 1,23. Kan dibagi nanti dia. Ini hasilnya kali dibagi 2 hasilnya. Nih, 2 angka. Ini pembulatan kan? 6 bukan 15,17 tapi 15,18. Nah, karena dia lebih dari setengah kan, lebih dari 5. 5 ke atas, 9 ke atas. Nah, kalau kita nggak perlu, jadi bukan ininya yang dihapus. Oh, dihapus dia kembali semua kan? Nah, ini kasih 0. Oh, saya 0 saja. Nggak perlu saya desimal. Tapi yang di bawah ya, di atas kan tetap ya. Nah, itu coba lagi. Jadi dia bulatnya ke tidak ada desimalnya, langsung bilangan bulatnya saja. Tapi kalau tidak, dia akan tetap memberikan bilangan pecahannya. Bisa sampai 6 ya, tergantung dari pecahannya berapa. Kalau pecahannya umpamanya sekitar 10 bagi 3, itu dia 6 angka cuma. Tapi kalau 2 angka ya tetap 2 angka deh ya. Tetap 2 angka, 3 angka, tetap 3 angka. Kalau nggak kita atur ya. Kalau kita atur tergantung. Ini yang keduanya tadi kita atur 0. Ya. Yang ini kita atur 0 ya. Saya precision 0 untuk baris keduanya. Yang baris pertama tetap. Kita ambil 225 dibagi dengan 2,13 umpamanya satu kalinya. Ya. Berarti ke 18 kenapa? Ini 6. Pecahannya nggak ada. Tetapi ini tetap di memori komputer itu tetap datanya 17,6056 ya. Tidak 18. Nah, ini kan hanya tampilkan karena pembulatan. Jadi kalau di 4 ke bawah dia jadi 17, kalau 5 ke atas dia menjadi 5 sampai 9 ya, menjadi 18. Itu pembulatan ke atas dia. Ini adalah set precision. Untuk bilangan pecahan, bilangan bulat tidak ada karena pecahannya memang nggak ada kan. Yang ada nanti adalah set W. Jadi kita atur lebarnya nanti, lebar data. Kita atur jika datanya berbeda. Ini ada yang ada 2 digit, ini 3 digit, ini 4 digit, nah, itu baru kita atur. Kalau tidak ya sejajarkan saja selesai dia. Nah, itu dia. Nah, itu kuliah kita hari ini bab 2 selesai nih. Ya. Dengan catatan tadi ada beberapa yang ada nilainya, ada yang tidak ya. Nanti ini saya share screen dulu sebelum kita tutup ya. Jadi ini tinggal 9 ya yang hadir sampai selesai. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang berbeda. Babnya udah berbeda ya. Kita masuk ke bab berikutnya. Nanti diambil lagi ya. Kalau ini kan 3 pertemuan satu itu ya, satu materi. Nanti ambil lagi nanti di adlinknya ya. Di adlink saya kirimkan adlink. Nah, kita tutup ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan dengan bab yang berbeda.